SK satu masjid 2 SK. Ini memang tidak ada aturan yang mengikat terkait per SK-an. Kenapa? Karena memang SK ini kebutuhannya untuk menggugurkan kewajiban dia sebagai amil atau menggugurkan dirinya agar tidak lagi menjadi panitia zakat, tapi menjadi amil zakat. Nah, terlepas dari Basnas, memang problem kita hari ini itu bukan bermusuhan ya. Istilahnya itu bersaingan. Saing dengan Basnas. Basnas ini memang punya negara. Basnas ini punya negara. Ibaratnya dalam sekolah itu ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Lah tapi Basnas ini dia itu sebagai wasit dan juga sebagai pemain. Nah kemarin itu kalau sampai jenengan dengar, kemarin ada gugatan dari LAS tentang Basnas. Jadi Basnas itu cukup jadi wasit saja, tidak perlu pemain, gitu kan? Tapi gugatan di MK itu ditolak sama Mahkamah Konstitusi, sehingga Basnas tetap menjadi wasit dan pemain. Nah, ketika ada masjid yang sudah jelas-jelas NU, maka sebisa mungkin jenengan Lazul Lumajang untuk koordinasi dengan Basnas. Sebab kenapa? Basnas itu juga butuh laporan keuangan. Basnas itu ditarget oleh negara sekitar 381 atau 3 triliun. Itu dihitung dari potensi orang kaya di Indonesia, termasuk 9 naga yang muslim ya, atau termasuk 9 apa kemarin itu ada pecahannya. 9 haji. Nah, termasuk 9 haji itu dihitung oleh negara, potensi zakat di Indonesia itu 381 triliun. Sehingga Basnas ini dikejar oleh negara supaya mencapai angka itu. Caranya, salah satu caranya menggunakan SK untuk takmir masjid. Tahun kemarin 2024, kami itu dapat tugas dari Lazul PB bahwa kami diminta untuk mengkolekting laporan keuangan masjid yang bersifat dengan off balance sheet. Jadi kami ditarget dari Basnas oleh Lazul PB, Lazul PB ditarget oleh Basnas, Lazisnu kamu harus dapat uang laporan 1,5 triliun. Gimana caranya? Waktunya hanya 1 minggu. Turun ke kami di wilayah tinggal 5 hari. Turun ke cabang tinggal 4 hari. Turun ke masjid tinggal 3 hari. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan meskipun hanya dapat 900 miliar. Kurang titik. Lah ini artinya Basnas juga dapat target. Seharusnya Basnas tidak perlu begitu. Cukup menggerakkan las-las yang punya massa di Jawa Timur atau di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, kemudian lembaga dakwah Hidayatullah dan lain sebagainya. Itu ormas-ormas yang punya massa di dalam sehingga itu bisa digerakkan untuk melakukan laporan. Nah, kembali tadi pertanyaannya apakah boleh? Masih boleh. Karena tidak ada aturan terikat akan larangan itu. Karena kan prinsip dalam teorinya itu kan selama tidak dilarang maka boleh kan gitu. Nah, maka ketika Masjid Agung yang NU satu-satunya di Jawa Timur, ya, Masjid Agung yang NU di Jawa Timur, Lumajang, kemudian takmir masjid yang di bawah LTM yang sudah ada plakat NU segera mungkin. Kalau perlu Pak, kalau perlu ini Kelaisnu ini, kalau perlu buat plakat Ubzis NU Care Lazisnu Masjid A, plakat yang besar, biar nggak dimasuki Basnas. Kenapa? Karena kalau kita Pak mengadakan konsolidasi laporan keuangan, coba dilihat Mas sampai akhir. Operator? Next. Coba sampai akhir.
Terus. Nah, ini adalah laporan keuangan. Ini hasil dari akumulasi Lazisnu se-Jawa Timur. Perolehannya tahun 2023 1,6 triliun. Coba bayangkan. Tapi kalau itu hanya Lazisnu Jawa Timur saja, tidak akan sampai 1,6 triliun. Coba balik lagi. Nah, Lazisnu Jawa Timur saja itu perolehannya 25,9 miliar. Kalau ini kita laporkan ke Kementerian Agama atau ke Basnas, jomplang Pak, dengan las-las lain. Makanya kemarin ketua itu berpikir gimana caranya biar nututi. Ternyata mereka menggunakan konsep akumulasi laporan keuangan. Sehingga itu kita tiru. Dan tahun 2023, balik lagi, next. 2023 1,6 triliun. Tahun 2004 kita turun menjadi 1,4 triliun. Mungkin masjidnya sudah hilang dipakai Basnas. Mungkin. Ya. Nah, makanya perlunya konsolidasi laporan keuangan itu untuk menunjukkan bahwa Lazisnu itu besar. Ya. Nah, maka coba di zoom lagi coba yang tadi. Lumajang nomor berapa itu? Tahun 2023 itu. Nomor berapa Mas? Coba dicari Lumajang. 29. Nomor 29. Ya, 29. Dapat berapa itu? Nomor 7 dari bawah. Alhamdulillah. Masih tercantum. Jadi Lazisnu itu tugasnya ya laporan keuangan, mengelola uang sendiri karena kita punya otonom masing-masing. MWC punya otonom, PC juga punya otonom, PW juga punya otonom. Tapi ketika kita bicara laporan akumulasi harus kompak supaya angkanya bisa lebih dari 1,6 triliun. Kita ini tahun 2023 kemarin di Rakernas tahun 2004 kita ini bisa memberikan pengaruh 78% dari perolehan Lazisnu se-Indonesia. Jawa Timur Pak, 72%. Artinya Lazisnu pusat itu dapat 3,3 sekian triliun. Ya, nah jadi prinsipnya mulai sekarang kami minta pada ibu-ibu muslimat, fatayat, sahabat-sahabat LTM, LP Ma'arif, dan semua stakeholder yang ada di NU, mari bersama-sama kita membesarkan Lazisnu. Ya. Kalau tidak bisa menyumbang, minimal melaporkan perolehan keuangan, khususnya Lazisnu MWC dan ranting. Ojo males-males nggawe laporan. Awas lek anting ono MWC sing gak laporan. Kemarin ada berapa MWC yang gak laporan itu? Uangnya teko enggak? Lek teko kok tak kei hadiah khusus. Oke, saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih. Itu nggih Pak. Jadi nanti insyaallah kita lanjuti usulannya tadi. Lanjut mungkin ada pertanyaan dari ada 5, 6, 7. Ini dulu yang depan yang saya jangkau. Ketua Ubsis MWC Yoso, nggih. Apa ditampung pertanyaan dulu nggih? Oke, 3 pertanyaan dulu nggih kita tampung. Oh 5. 7 tadi yang angkat tangan. Langsung 7. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya mewakili Ubsisnu Kecamatan Yosowilangun. Biar hafal juga ini Pak Rofi'i, biar enggak kelak aja yang hafal. Yosowilangun itu kecamatan Lumajang paling timur berbatasan dengan Jember dan Samudra Hindia. Tetangganya Kencong, Gus. Tetangganya Kencong. Tadi disebutkan untuk tingkat ranting dan kecamatan itu sekarang kan penyebutannya Ubsisnu, unit pengumpul. Tapi kenapa di surat edaran NO Care Lazisnu PWNO tentang tata kelola untuk stempel itu kok tetap memakai
Lazisnu. Itu yang selalu saya bingungkan karena memang yang kami prioritaskan untuk beberapa bulan terakhir ini kami ini memang turba sehingga banyak ranting yang membutuhkan stempel baru. Kalau kepengurusan yang lama itu di Kecamatan Yosowilangun 4 ranting saja yang aktif, sekarang sudah mencapai 9. Tinggal 2 ranting saja. Dan kelima ranting itu menginginkan stempel dan saya bingung antara Ubzisnu dan Lazisnu. Saya tanya ke Ketua PC, dikasih edaran berdasarkan ini tadi yang saya sebutkan, itu di stempel tetap Lazisnu. Yang mana ini sebenarnya tolong diklarifikasi, dibetulkan biar kami paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut ke Pronojiwo. Ini Ketua Ubzisnu Pronojiwo. Sohibul Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati sahabat Gus Sekjen yang mulai erupsi selalu bertemu dengan Pronojiwo. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentang memaknai kompak. Koheren itu yang pertama adalah kompak. Ketika kami di bawah, ini sering setiap akhir bulan itu membaca pemasukan dari Ubsis MWC sekabupaten itu stagnan. Kata orang Pronojiwo, Pak Gunbain, Pak Pok Jalan Dokaran. Yaitu cuma 8 MWC yang masuk. Di antaranya Yoso, Tempe, Kelaka, Senduro, ya itu sudah langganan. Nah, alhamdulillah saat ini insya Allah hadir semua. Nah ini perlu menjadi PR kita bersama. Kenapa? Kemarin kami di Pronojiwo kedatangan tamu dari sahabat tua kita, yaitu Lazismu, yang juga punya misi kemanusiaan di Pronojiwo. Ini juga kalau dikatakan kita bersaing tidak, tapi berfastabikul khairat. Kita diskusi dengan beliau-beliau. Muhammadiyah itu sudah per tahun dapat 3 miliar per tahun untuk Lumajang. Kita dapat berapa? Ini ayo kita baca pemasukan kita ke Ubsis, di grup Ubsis Lazisnu PCNU itu. Ya 8 itu. Nah, apa koreksi yang harus kita pahami? Di Muhammadiyah itu memang ada sentral zakat infak sedekah yang disampaikan tadi dengan kompak tadi, 1 pintu. Aisyah masuknya ke Lazismu. Apapun banom lembaga Muhammadiyah itu masuknya 1 pintu. Sementara kita di Lumajang ini sering di bawah ini mendirikan G-Coin sendiri. Fatayat ada G-Coin, Ansor buat sajadah, ya kan? Sekarang Yoso mengusung sajadah, enggak apa-apa. Di Pronojiwo sajadah kita bertentangan dengan Ansor. Ya itulah, NU itu selalu umek di isor, gelut ambil konconi dewi. Dulure dewi. Fatayat saya dengar kemarin mau buat omplong juga. Fatayat Pronojiwo kemarin laporan ke kami, saya tolak apa yang menjadi usaha Fatayat untuk membuat omplong sendiri. Nah ini loh. Artinya apa? Kami berharap instruksi ini jangan hanya instruksi sederhana di bawah, tetapi PCNU harus memberikan instruksi atau semacam payung hukum kepada kita untuk bisa bergerak, bahwa satu-satunya lembaga amil zakat infak sedekah NU ya Lazisnu. Masalah teknis sinergi program, masalah tetek bengeknya itu perlu tadi konsolidasi. Apa disampaikan oleh Gus Sekjen itu masuk sekali kepada Lumajang. Kenapa Lumajang tidak bisa mencontoh Lawang? Kita pertama kali erupsi Pronojiwo itu terus terang mendatangkan secara langsung dari Turen. Turen saya memakai tetap filosofinya Turen kita pakai di Pronojiwo. Mudah, murah, istiqomah, berkah. Alhamdulillah dengan itu Pronojiwo bisa melejit pertama kali 30 juta. Enggak pernah sepanjang sejarah Lumajang satu kecamatan dapat 30 juta kecuali Pronojiwo. Ini ketika kita mencontoh Pronojiwo, alhamdulillah kemarin dengan teman-teman PCNU difasilitasi
Kita studi banding dengan Lawang. Lawang sudah 3 miliar per tahun. Kecamatan, kelas kecamatan. Lalu Majang, kenapa saya amati ke teman-teman, ini saya menyampaikan curhatan dari teman-teman Lazisnu MBC lain. Kebanyakan pengurus MBC, pengurus lembaga Bandom yang ada di kecamatan itu tidak mendukung terhadap pergerakan Lazisnu. Ini mohon, ini semacam rekomendasi kepada PC untuk bagaimana menata. Ya curhat, ya rekomendasi. Mohon maaf kalau saya bersemangat. Karena saya mengikuti Gus Sekjen tadi, semangat luar biasa. Saya juga harus semangat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa yel-nya Lazisnu mantap, Lazisnu kompak. Apa? Koheren tadi ya. Lazisnu kompak. Nah, sana Gus. Oke, lanjut dulu pertanyaan. Nanti kita di akhir foto-foto, video-video. Sukodono, oh ini yang perempuan. Dari Randu Agung, monggo. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari Abzis Randu Agung. Bagaimana cara meningkatkan profesionalitas para amil zakat agar semakin profesional, amanah, dan berdampak bagi umat. Sedangkan kami ini masih dalam perspektif fikih sangat minim sekali dan butuh pembinaan untuk menyampaikan kepada umat. Apalagi di era berkembangnya zaman sudah banyak pengelola amil zakat. Lantas apa yang harus kita siapkan agar banyak yang berzakat di Lazisnu dan masyarakat puas dengan layanan pengelolaan di Lazisnu ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut belakangnya Sukodono, kayaknya tadi yang ke tangan. Sukodono nggih. Sukodono Laru apa itu? Sumber Suko ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Direktur, kami tuan rumah ini, sohibul tuan rumah Sukodono. Yang pertama saya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh sahabat kami Ustadz Khairul Anwar dari Pronojiwo. Yang terjadi di tiap-tiap UPSIS, terutama saya ngambil contoh di Sukodono, itu teman-teman Banom itu jalan sendiri-sendiri karena dalam tanda kutip mereka adalah mempunyai ADART sendiri. Jadi sulit untuk diajak kerjasama. Mereka seakan-akan aku ojo direcoki karena aku punya ADART sendiri. Seperti saya ambil contoh Fatayat. Kami itu Fatayat Sukodono. Sukodono itu luar biasa, wangel untuk diajak kerjasama. Padahal beliaunya, saya sempat sowan ke rumahnya, kami ajak untuk jadi wakil ketua di Lazis. Tapi dengan beribu alasan, mereka jalan sendiri-sendiri. Ini saya ambil contoh, mudah-mudahan tidak terjadi dengan MBC yang lain. Oh sama. Mungkin jalan keluarnya adalah sederhana saja. Ada apalah namanya, surat keputusan bersama di PC antaranya Lazis, mungkin Ma'arif atau dari Fatayat atau yang lain, ada surat keputusan bersama untuk bersama-sama menggerakkan Lazis. Kalau tanpa surat resmi tak ereken jan muturana. Sama-sama tak ereken. Tapi kalau ada program, dia yang paling depan mengajukan kepada kami. Paling depan mengajukan. Dia ada kerjasama itu luar biasa tidak mau. Bukan hanya Fatayat. Ada teman-teman Ansor, ada teman-teman Ibnu IPB yang seakan-akan mereka jalan sendiri. Karena merasa dia punya ADART sendiri, punya peraturan sendiri.
Ini mungkin bisa disiasati dengan ada surat keputusan bersama yang di surat edaran atau apapun namanya yang dikeluarkan oleh PC Lazis untuk satu komando dengan kita. Mungkin itu bisa rodok wedi lah mereka, karena seakan-akan mereka menganggap apa sih Lazis sih, seperti itu. Mungkin intinya seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke sumber suko. Nggih. Monggo. Monggo, ini mumpung ada dari PW, tanya sepuas-puasnya sudah. Daripada sudah pidato terus nanti. Mending tanya jawab. Monggo, sumber suko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sik foto dhisik. Rada sesek lambine. Wis. Ya sakjeke melu Lajisnu tambah lemu nang awak. Hidup Lajisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari mana ya? Oh, oke, kebetulan alhamdulillah kami pemain baru Pak Lajisnu Sumber Suko. Lebih terlambat dari yang lain. Untuk Banom-banom alhamdulillah di Sumber Suko sudah terkondisikan Pak. Alhamdulillah kami lebih kompak. Pengurus kami juga pengurus Fatayat. Ini ada ketua PAC Fatayat kami Mbak Farika, ada Bu Khairiyah bendahara Lajisnu sekaligus pengurus Fatayat Ranting Labro Kidul. Alhamdulillah. Terus ini ketua Fatayat saya Pak. Dan ini pengurus Fatayat juga. Pak, kami di Sumber Suko kapan hari diajak Pak Camat sebelum mutasi ya, kemarin udah mutasi, sebelum mutasi kami diajak Pak Camat untuk ikut gabung dalam gerakan orang tua asuh cegah stunting genting, dan alhamdulillah kami sudah siap menyanggupi untuk ikut membantu dalam kayak makanan bergizi, sekaligus menjadi orang tua asuh kami di Kecamatan Sumber Suko. Kebetulan pengurus Fatayat sekaligus pengurus Lajisnu sekaligus pengurus PKK. Yo PKK yo gerbang Mas. Karen delok dinane wis seragame apa kan ngoten ya Pak ya. Oke. Kemudian karena kami masih sedikit Pak, anggaran kami, pendapatan kami masih sedikit, maka kami mencoba meniru apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Al-Falah Surabaya Pak. Yaitu tidak semua orang bisa kami bantu. Yang kami bantu harus syaratnya yang pertama ada rekom dari pengurus Lajisnu atau mendapat rekom dari donatur. Artinya yang kami bantu hanya keluarga dari donatur atau keluarga dari pengurus. Itu harapan kami kalau mereka yang sudah kami bantu bisa menjadi donatur kami Pak berikutnya. Jadi ya itu yang pertama sih. Jadi yang kami hanya membantu mereka yang menjadi donatur kami atau atas rekomnya donatur kami. Kami punya donatur, dia bilang, "Mas, tonggoku miskin, bantuan." Oke, kami bantu. Gitu. Jadi tidak semua orang bisa kami bantu. Pertanyaannya apa Pak? Saya sebenarnya mau kajuan ini, bukan mau nanya. Oh iya. Geng. Berbagi cerita Pak dengan teman-teman Lajisnu yang lain Pak. Nggih. Dan yang terakhir untuk meningkatkan pendapatan Lajisnu kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah Pak. Yaitu Bulan Bakti Lajisnu. Jadi dalam satu tahun kami biasanya untuk menggalang dana ke seluruh siswa yang nanti juga ke Yatim Semat. Jadi yang kami prioritaskan saat ini adalah program Yatim Semat ke sekolah-sekolah khusus Ma'arif NU. Pertanyaan saya, mohon pendapat dari Bapak PW. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama terkait dengan stempel. Stempel kita itu ada dua, Bu Nggih. Kop surat stempel ada dua. Nah, coba bayangkan, Lajisnu ini ribet sebenarnya. Ya, ada dua. Kenapa? Karena SK kita ada dua. Satu itu kop surat stempel ada yang dikeluarkan oleh pengurus. Coba tadi di Mas moderator ini operator back kembali. Nah
ini tadi. Ini kop surat yang dikeluarkan oleh pengurus. Ya. Kop surat yang dikeluarkan oleh pengurus bentuknya seperti ini. Tinggal diganti saja. Misalkan di atas itu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, lembaga amil zakat itu diganti. Misalkan pengurus MWCNU Pronojiwo, lembaga Lazisnu, kan itu ya. Kemudian logo di bawah juga bisa diganti. Jawa Timurnya diganti Pronojiwo. Ya. Kemudian ini untuk yang pengurus. Ada juga kop surat yang dikeluarkan oleh manajemen. Kalau pengurus ini ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Kalau manajemen itu saya tidak punya Ada yang contoh nggak? Yang dari pusat kemarin? Yang surat undangan dari pusat itu? Itu yang di manajemen itu menggunakan kop surat yang lama. Kalau jenengan punya kop surat yang lama, itu di atas ada logo Lazisnu, kemudian di bawah ada keterangan alamat dan sebagainya. Ya. Stempelnya juga sama, ada 2. Next. Ini stempelnya, ini stempel untuk pengurus, ya. Stempel untuk pengurus itu di sini disebutkan MWCNU Turen misalkan, yang dibawa sendiri. Lah, yang untuk manajemen itu stempelnya oval. Oval seperti yang dulu. Nah, seperti itu oval. Ya. Kemudian namanya apa? Namanya tetap UBZIS NU Care Lazisnu MWCNU. Ya. Kalau kita mengikuti peraturan terbaru, maka UBZIS NU Care MWC itu nginduk ke PC. Nginduk ke PC karena mereka sebagai pengumpul. Nanti surat-surat semua dikeluarkan oleh PC. Lah, surat itu bisa dikeluarkan oleh pengurus, tanda tangan ketua sekretaris. Kalau itu surat manajemen itu ditandatangani oleh kepala cabang. Kenapa ada 2? Karena kalau untuk kop surat pengurus yang tadi itu undangan, permohonan atau apapun untuk internal pengurus. Misalkan undangan ke Fatayat menggunakan itu, undangan ke lembaga takmir masjid menggunakan itu dan sebagainya. Internal NU. Tapi ketika itu yang manajemen, maka kok abot itu? Cik. Nah. Maka ketika itu untuk eksternal seperti ke donatur, ke perusahaan, ke DPR dan sebagainya, menggunakan kop surat untuk kop surat dari manajemen yang ditandatangani oleh kepala cabang saja. Ya. Lah, bagaimana di MWC? Di MWC tetap menggunakan sebagaimana mestinya yang diatur sebelumnya. Tapi kalau menggunakan peraturan yang terbaru, MWC sudah tidak punya stempel dan tidak punya surat. Suratnya mengikuti dari PC karena dia pengumpul. Lah, bagaimana saran saya? Kalau menurut saya tetap menggunakan yang lama saja supaya panjenengan tidak ribet-ribet juga dengan PC. Tetap menggunakan stempel yang lama, menggunakan UBZIS NU Care Lazisnu MWCNU. Ya. Oval. Penyebutannya seperti itu. Betul. Lah, ini nanti tugasnya PC untuk melakukan konsolidasi. Ya, karena apa? Organisasi itu kuncinya ada 3. Konsolidasi, komunikasi, koordinasi. Ini harus dilakukan oleh PC. Nanti selepas acara ini kami minta ke PC untuk turba ke bawah. Seperti halnya kami di PW itu juga sama, turba ke bawah dengan membawa program. Ya, itu harus membawa program. Contoh misalkan, Lumajang kemarin mengajukan bantuan untuk ternak lele misalkan. Nah, itu sudah kami realisasikan. Insya Allah nanti siang saya akan geser ke sana untuk melihat dan melepas lele-lele itu. Nah, ini tujuannya apa? Ya, tujuannya kita harus berkesinambungan antara atas dan bawah. Jangan sampai bawah ini diperes, toh ayo ngumpul. Ya.
Apa bahasan diperes iku rek kok. Ditekan. Nah, ditekan. Nengisor ditekan ke setoran sebagainya, tapi PC tidak pernah turun. Lah ini tidak boleh. Ya. Jadi yang di atas juga harus turun, sama-sama tahu di bawah. Saya juga sering turun. Bahkan saya sampaikan ke teman-teman Lajisnu PCNU di sekitar Surabaya dan sekitarnya. Saya sampaikan, kalau memang perlu PW untuk turun, kita akan turun. Di forum-forum MWC, kita akan turun kalau memang perlu diturunkan. Ya, seperti contoh Madrasah Amil di Gresik. Mulai dari angkatan 1 sampai angkatan 20, saya semua yang datang. Itu tidak masalah. Kemudian memaknai kompak. Begini, ini nanti acak ya jawabannya ya. Jadi nggak harus satu-satu. Memaknai kompak dan tadi bagaimana meningkatkan profesionalitas. Yang penting begini, Bapak Ibu. Kelemahan kita ya, jangan sampai duduk nolong jobo ya. Cukup kita aja. Kelemahan kita itu satu, ego sektoral. Itu ada. Saya tidak menyalahkan Fatayat, saya tidak menyalahkan Muslimat. Saya justru menyalahkan Lajisnu yang belum bisa profesional dalam bekerja. Gitu. Kenapa? Contoh, saya misalkan jadi donatur. Ada orang mau minta sumbangan ke saya. Sumbangan yang dibawa hanya 1 lembar. Tidak ada keterangan untuk apa. Kira-kira uang itu nyumbang ora? Ora. Tapi kalau kita datang dengan proposal company profile yang lengkap, insya Allah orang akan percaya. Lah, sebelum panjenengan ngajak Fatayat, ngajak Muslimat, ngajak Ansor dan sebagainya, mari bersama benahi kita. Setelah kita benahi, lek panggah Muslimat Fatayat gak gelem kerjasama, yo dijawab dewe lah ya. Dijawab dewe lah. Ya. Lah, maka yang harus kita lakukan apa? Pembenahan diri kita untuk meningkatkan profesionalitas. Kadang Bapak Ibu ngapunten, MWC ini. MWC, adakah di kantor MWC ruangan khusus untuk Lajisnu? Angkat tangan yang ada. 1, dari mana itu? Sukodono. Yang punya kantor 2. Yang kantor MWC NU ada ruangan khusus untuk Lajisnu. Ada enggak? Enggak ada. Kalau ada tadi berapa? 1, mana Sukodono? Pinjam. Oke, yang Sukodono. Kantor ruangan Lajisnu itu di atas apa di bawah? Di bawah, depan apa belakang? Tengah. Nah, ini repot ini. Kita ini lembaga layanan, harus berada di bawah dan di depan. Bagaimana kita mau melayani customer kalau kantor kita ada di atas, belakang lagi? Nah ini nanti dilakukan konsolidasi dengan Gus Darwis. Minta semua MWC memproteskan Lajisnu kantornya di bawah dan di depan. Wes, ojo tepuk tangan dhisik Pak. PR-nya si akeh iki. Setelah kantor ada di depan dan di bawah, maka kantor harus di branding. 1, kudu ono sofae. Kadang meja kursine coklek, engek. Lesehan, lha iki ya gak belas iki. Harus seperti kantor layanan bank misalkan. Angel Pak, Bu, memang. Ya, kalau karpet itu ala NU Pak. Kalau kita bicara profesionalitas tadi yang disampaikan oleh Ibu yang baru, ya ayo kita ini harus melek bagaimana melayani orang. Uang sing neng kantor, iku ojo sarungan, ojo kaosan. Harus pakai hem.
Ya meskipun saya kadang ke kantor itu juga pakai kaos, tapi kan ada yang lainnya. Saya di kantor itu di bagian belakang sehingga nggak kelihatan sama customer. Ketika ada orang datang dari pegawai bank atau apa, saya minta teman-teman untuk menemui dulu. Ketika besok ngatasi, baru aku pakai hem, baru aku ngatasi. Baru saya turun. Lah begitu, harus ada yang standby. Kantore nang ngisor, nang ngarep, wis apik branding, ora ono uwonge. Fatayat mau infak, mau zakat, ra ono uwonge. Apanya? Loh, enggak Bu, itu kan petugas koin. Petugas apa itu maksudnya? Segalanya. Oke. Yang saya maksud itu adalah petugas yang standby di kantor. Oke, ini satu ya. Persoalan kantor ini. ZIS konsultan. Jadi harus ada konsultasi zakat. Ojo sampai uang teko, takok hitung no zakat. Mas, aku ono pertanian. Ya, aku ingin panen sawah, beras, padi. Hasilnya sekian ton. Zakatnya piro, Mas? Nah, iku harus jawab, Bu. Ojo ngaho, anu Pak, anu. Ya, nah itu satu, profesionalitas. Yang kedua, harus ada orang seperti marketing yang datang ke perusahaan, yang datang kepada kemitraan dengan pakaian-pakaian yang rapi, dengan membawa proposal-proposal yang rapi. Pun itu terlalu sulit bagi sampean. Wangel lagi nengisor. Tapi itu harus dilakukan. Minimal kita harus punya data. Apa data? Data perusahaan di Pronojiwo ada berapa? Ada CV berapa? Pasir ada berapa? Lah itu harus ada. Lah setelah itu baru panjenengan merumuskan program yang hampir mirip dengan customer. Misalnya, saya kasih contoh, Siantar Top. Siantar Top itu sebuah PT yang memproduksi makanan ciki-ciki, makanan anak kecil. Itu paling suka dengan santunan anak yatim. Ya akhirnya kita tawarkan, Bu, Pak, kami punya 1000 program santunan 1000 anak yatim. Karena itu member dengan program dia, pasti akan dikasih. Tapi kalau kalian petakan, lalu kalian nggak tahu, panjenengan nggak tahu program yang mereka mau itu apa, ya nggak bisa, Pak. Misalnya, sampai teko nang Fatayat, nggawa program apa? Bantuan modal usaha untuk bapak-bapak. Ya ditolak karo Fatayat. Karena Fatayat ini fokusnya adalah ibu mama, bawa program yang ada hubungannya dengan Fatayat. Begitu. Oke ya. Kemudian pemahaman tentang fikih. Memang ini PR Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan amil tahwid ini harus paham dengan bab zakat. Ya. Kalau memang tidak bisa, minta diajarkan kepada jajaran syuriah MWC. Ya. Kemudian banyaknya las yang lahir, yang hadir. Ya kita tidak bisa mungkiri, maka yang kita lakukan adalah fastabikul khairat. Tapi ingat, fastabikul khairat itu juga ada maksud terselubung. Apa maksudnya? Bapak Ibu, kalau kita doktrin pakai kata-kata, hanya mulut saja, saya yakin 90% tidak akan mempan. Tidak akan mempan. Halo? Tidak akan mempan. Tapi kalau kita doktrin dengan membawa beras, membawa minyak, kita suruh mereka jemaah ke masjid dikasih uang 50.000, pasti mereka akan datang. Datang apa enggak? Kayak contoh kemarin itu ada sholat raweh di daerah mana itu, yang setiap jemaahnya dikasih 50.000. Ada kan? Sampai saemper-emper embong-embong itu.
Lah itu paling pas untuk didoktrin. Pak, Bu, sampean saiki sholat jamaah. Sesuk sampean sholat jamaahne sarunge ojo ngelemper, harus cingkrang. Sebab Rasulullah SAW begini. Coba bayangkan. Jadi makanya itu ijtimaiyah di dalam Nahdlatul Ulama ini sangat penting. Karena kalau doktrin dengan kata-kata ini tidak akan mempan. Tapi kalau doktrin dengan fi'li, dengan perbuatan pasti akan mempan. Terutama doktrin soal perut. Nah ini. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara mereka untuk berzakat dengan kita? Jenengan cari influencer. Paham influencer? Apa influencer? Hah? Konten kreator? Ya, saudaranya lah ya, pokoknya saudaranya lah, apapun saudaranya. Pun, konten kreator itu adalah mereka yang menyampaikan pesan-pesan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik di media sosial. Konten influencer ya, ini seperti para dai-dai kita. Nanti PCNU bersama MWCNU coba dipetakan. Dai-daiyah itu harus dipesen. Pak Ustadz, Bu Nyai, tolong nanti ketika pengajian singgung soal bab sedekah, singgung bab zakat. Itu materinya banyak, keutamaan sedekah itu banyak. Ya, sedekah itu tarkul bala, sedekah itu memancing rezeki, sedekah itu begini itu banyak. Lah, tinggal bagaimana mengajak mereka untuk berdakwah itu, menyampaikan itu. Kemudian lazis itu jemput bola. Ya. Kemudian diajak Pak Camat untuk bergabung orang tua asuh atau program-program pemerintah. Silahkan, bagus, sudah dilaksanakan. Tapi panjenengan harus punya standar yang dibantu. Nanti ada form dari PW, itu ada form mustahik. Jadi di situ nanti ada form survei, kelayakannya seperti apa. Nanti saya kirim ke Mas Sufyan biar di-share ke teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau membantu harus ada itu form survei. Misalkan listriknya berapa? Pertama A, 1.300 watt, nilainya 4. Ya. Kemudian 900 watt, nilainya 2. 450 watt, nilainya 3. 300 nilainya 1. Semakin kecil, maka semakin besar dia kemungkinan dibantu. Begitu, rumahnya keramik, plesteran, atau langsung tanah, temboknya gedek atau apa, itu semua ada indikator-indikatornya. Ya, itu bisa nanti di-copy di di Lazisnu PC. Oke. Kemudian bagaimana cara tadi yang menarik donatur. Jadi ajak Rois Suriah Ketatan Fidyah menjadi juru bicara tentang bab zakat, menjadi influencer. Ya. Ajak mereka, ajak juga para khotib Jumat untuk selalu mengingatkan tentang keutamaan sedekah dan zakat. Zakatnya ke Lazisnu, sedekahnya ke Lazisnu. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke ya. Cek. Cara donatur supaya minatnya lebih tinggi itu. Ya, cara donatur minatnya lebih tinggi. Begini Bapak Ibu, cara melawat donatur itu. Jadi donatur itu harus dirawat, harus disapa. Kalau bisa setiap 1 minggu disapa dengan program gerakan Jumat sedekah. Kalau mau disapa setiap hari boleh, tapi jangan kemudian disapa kayak spam, nyepam kayak sampah. Semua di-share kabeh nang donatur. Jangan. Ya. Tapi di-share kayak misalkan Lumajang, itu sudah bagus medianya, Instagramnya. Nanti Lumajang, saya minta semua kegiatan MWC yang berhubungan dengan pendistribusian harus diposting di Instagramnya Lumajang. Supaya semuanya tahu, oh di Pronojiwa ada program begini, diposting di medianya Lumajang. Oh di Sukodono seperti ini, diposting di Lumajang.
yang di samping Yoso juga begitu. Jadi panjenengan tugasnya selain mendistribusikan, jenengan juga dokumentasi. Dokumentasi dikirim ke Mas Sofyan atau ke tim, kemudian diposting di Instagram atau media sosialnya PC. Ketika nanti panjenengan matur kepada donatur, sertakan link Instagramnya, sertakan link TikToknya. Semua punya TikTok kah? Halo? Semua punya TikTok? Oh iya, harus punya. Karena apa? Belanjanya pakai TikTok Shop. Ya, oke ya. Jadi begitu cara meraup donatur, sering disapa donaturnya. Tapi jangan terlalu sering. Nanti donatur bosen. Kalau bosen bisa-bisa nomor kita diblokir. Ya. Jadi sebisa mungkin disapa. Setiap minggu, setiap hari itu ada waktunya, misalkan menjelang subuh, gerakan sedekah subuh misalkan. Disertakan dalilnya, Rasulullah berkata begini, setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Satu malaikat berdoa untuk orang yang bersedekah, satu malaikat melaknat bagi orang yang fakir atau orang yang medit, kikir. Gitu ya. Pun ada lagi yang belum ditanya, dijawab? Cukup, Gus. Cukup. Sudah. Oke, alhamdulillah nanti bisa lebih dalam lagi diskusi dengan saya. Karena memang PR-nya besar di Lazisnu ini, terutama di tingkat MWC yang ini ada beberapa yang kami undang yang memang tidak ada Lazisnunya, Gus. Jadi ada MWC yang belum terbentuk. Yang hadir ada Guci Alit ya. Ini alhamdulillah hadir teman-teman Ansor. Dari unsur apa yang hadir ini? Dari Guci Alit, terus ada dari mana lagi saya lihat tadi? Tempur Sari hadir nggih? Tempur Sari? Nggak ada. Kunir ya, Kunir hadir. Kemudian dari mana lagi? Pasirian yang belum, dari mana Bu? Kudung Oh Pasirian nggih. Ya alhamdulillah. Semoga nanti Lazisnunya bisa dihidupkan oleh panjenengan semua yang hadir ini, terutama yang sudah hidup, semoga terus istiqomah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, karena banyak sebenarnya tugas Lazisnu dan ribet, makanya kata beliau sangat ribet. Semoga kita terus istiqomah dan sehat, rezekinya lancar, rezekinya banyak, suke-suke semua katanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa acara pada siang hari ini yang akan dipimpin oleh Ketua Lazisnu tersepuh Ustadz Sentot. Monggo Ketua Lazisnu Sukodono Sohibul Bed katanya. Monggo. Ngereng Mas Sentot. Sobung pun nek kawan. Monggo. Monggo Gus Rofi untuk menutup doa. Kita tutup dengan wal asri 3 kali ya. Jadi kita sama-sama doa wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari kami Lazisnu PCNU mewakili dari Pak Ketua dan seluruh tim yang hadir pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf bila ada kekurangan hidangan maupun ucapan yang kurang pas dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.